Haleluya Tuhan, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan lebih dengan segenap hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Yesus, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu. Oh Yesus, hati kami Tuhan limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kami lagi katakan, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Oh Yesus, kami bawa korban syukur bagi-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Bapa. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
kami rasakan Tuhan. Ya haleluya, hosana bagimu Tuhan, di tempatmu yang tertinggi Tuhan. Ya haleluya, haleluya, lebih lagi Tuhan, kami mau tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa, Engkau baik Yesus. Haleluya. Kami mau lebih sungguh lagi masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau yang biasa-biasa Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau luar biasa bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, benar Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, korban syukur yang kami bawa ini Tuhan begitu harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat rahmat baik. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan, kami akan meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom teman-teman. Kita siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Siap untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Na 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 na.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya Bapa. Begitu kami bersyukur, begitu kami bersuka cita Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biar cinta sejati-Mu Tuhan selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Kami begitu Tuhan bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang begitu mencintai setiap kami, begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatan-Mu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Telah teruji lalui tantangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan segenap hati kita katakan. Saat ku renungkan hidup bersama-Mu Tuhan, seringkali ku melupakan-Mu. Kami berjalan sendiri, akan kami mampu, akan ku mampu lalui tanpa kekuatan-Mu. Semakin berat beban hidupku, semakin kami menjauh, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Telah teruji lalui tantangan sang waktu, Kau mati berkorban
ya Tuhan, rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Dilalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk. Sekali lagi katakan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cintamu Tuhan. Amin Tuhan Yesus telah teruji lalu Tuhan, rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku, kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku, kau mati bagi kami, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, cintamu Tuhan, terima kasih. Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Nah Tuhan, cintamu yang sejati di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Oke, yuk teman-teman kita berdoa dulu yuk. Let's pray. Tuhan, thank you. Per hari ini kami mengucap syukur. Banyak dari kami yang baru dari aktivitas, dari kantor, dari kampus, mungkin dari les dan lain sebagainya. Dan kami menyempatkan diri untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hati yang mereka berikan Tuhan. Dan hari ini ajar kami melalui firman Tuhan mengenai relationship goals. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan sebuah relation untuk kami hidup di dunia ini. Ajar kami mengerti relation yang seperti apa yang Tuhan inginkan waktu kami ada di tempat ini. Relationship yang dari Tuhan. Thank you so much God, pakai Marsha, karena aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Urapi Marsha, biar aku menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan saja buat para anak-anak muda di tempat ini, sehingga mereka menemukan bahwa hidup mereka ada di dalam Tuhan, dan mereka tidak tergoyahkan oleh setiap situasi, setiap keadaan, setiap struggles. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dan beserta dengan mereka. Dan waktu kami dengar firman Tuhan, pimpin kami, tuntun kami Roh Kudus, agar bukan kami mendengarkan saja, tapi ada metanoia, ada perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kami. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai semuanya, GBI Bumi Anggrek, apa kabar semuanya ya? Biasa kalau di gereja jawabnya luar biasa gitu. Luar biasa, yes, yes, yes. Tadi tuh gue pas lagu praise itu gue agak ketawa-ketawa sedikit. Kenapa? Karena pikiran gue ngaco banget itu jadi mikirin lagu lain. Na 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 na, we don't need permission to dance. Pikiran gue ke situ sih, ini gara-gara ARMY yang terus ngepost BTS, but ya good. Jadi salah, tapi nggak apa-apa, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya, lagunya bagus, dan istri saya juga seorang ARMY ya, dia suka sama BTS karena katanya mukaku mirip gitu. Terima kasih. Yang ketawa pasti sudah tahu. Enggak banget. Gitu. Oke, sebelumnya gue perkenalkan diri dulu. Nama gue adalah Marsha Manopo, dan
Saat ini gue sama istri menggembalakan sebuah komunitas. Kami bangun sebuah komunitas namanya Kingdoms Ambassador Community. Menjadi duta kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan untuk mengerjakan amanat agung yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, KIC ini nanti sebentar lagi akan masuk ke sebuah sinode bersama dengan teman-teman semua nih, KPA yang ada di sini, ke GBI juga. Karena mereka sekarang udah butuh surat, teman-teman. Dari yang tadinya Yud, nggak kerasa loh, udah pengen nikah. Mereka pengen dinikahkan, cuman karena kami komunitas nggak bisa ada surat. Well, pada akhirnya dengan kasih karunia Tuhan, akhirnya kami memutuskan untuk bergabung di sinode, menjadikan KIC menjadi rumah buat anak-anak yang menganggap KIC sebagai rumah. Saya dan istri melayani di situ, sudah 4 tahun kami berjalan, jalan 5 tahun, dan senang banget bisa terkoneksi dengan teman-teman semua yang ada di KPA ini, GBI Bumi Anggrek ini. Thank you so much, Edwin, udah mengabari untuk bisa mempercayakan, men-share sesuatu. Semoga nggak kapok ya, teman-teman. Oke, kita akan bahas tentang relationship goals. Ada kata toxic di situ, tapi kita katakan coret. Coret, karena harus dicoret. Karena ada relationship goals. Di sini sering banget kita ngelihat pasangan gitu ya. Oh my God, couple goals banget. Banyak sekali orang-orang yang komen di Instagram aku dan Sinta. Oh my God, kakak, couple goals banget. Dan juga Andia Barita dan juga Aceh Sinaga juga kami melayani bareng. Oh my God, couple goals banget. Semuanya menginginkan couple goals. Semuanya menginginkan relationship goals. Semuanya pengen punya hubungan yang tepat lah istilahnya. Bukan hubungan yang salah. Karena akan sangat merugikan ketika kita menjalani hubungan yang salah dan akhirnya menjadi toksik. Nah, ini yang harus kita pelajari tentang relationship goals itu sendiri. Supaya dia nggak jadi toksik, harus ada goals di situ. Sama-sama katakan goals. Nah, ini yang salah nih, salah kaprah nih teman-teman. Mereka pengen punya relationship, dengar baik ya. Mereka pengen punya relationship, tapi nggak punya goal. Ini yang menyebabkan banyak anak-anak muda merasa bahwa dia tersakiti dan lain sebagainya. Karena mereka merindukan relationship itu, tapi nggak punya goals. Ibaratnya tuh kita seperti apa ya, pegang panah gitu ya, dengan anak panahnya, tapi kita matanya ditutup. Jadi nggak tahu nembaknya kemana. Nggak ada arahnya. Targetnya di depan, di jam 12, tapi kita nembaknya sembarangan, karena nggak tahu arahnya kemana. Nah, biasanya teman-teman, yang menjadi toxic relationship adalah kita, sebagian besar kita adalah orang-orang yang kena sama panah-panah orang yang tidak punya goals dalam hidupnya. Waktu dia lempar panahnya, nancepnya di kita, jebret. Kita adalah korban. Nah, ketika ditanya sama relationship-nya, kita mau kemana? Jalanin aja dulu. Apalagi kalau pakai bahasa Kristen, ngeflow aja, ikut tuntunan Roh Kudus. Allah suka gemes yang gini-gini, pakai bahasa-bahasa rohani, padahal rohana, teman-teman. Udah kita ngalir aja, boro-boro ngalir. Ini adalah tanda bahwa relationship-nya mau, tapi goals-nya nggak mau. Sampai emosi nih, sorry ya. Sabar Mas ya, sabar. Soalnya di anak-anak kita juga yang kita bina, banyak sekali orang yang kecewa, kepahitan, mundur dari pelayanan, mundur dari Tuhan-Tuhanan, gara-gara relationship yang salah. Gara-gara toxic ini. Mungkin awalnya vibe-nya, waduh semangat banget. Tapi pada akhirnya, karena nggak ada goals-nya, dia ke bawah arus, keikut arus, sehingga mereka sepertinya tidak tahu arahnya kemana, dan akhirnya udah nggak ini lagi di dalam Tuhan. Pada akhirnya pacarannya ya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ini loh teman-teman, berpacaran dengan orang Kristen, dengar baik ya, berpasangan dengan orang Kristen tidak menjamin cara atau gaya berpacarannya seperti layaknya orang Kristen. Banyak yang pelayanan jatuh, hamil di luar nikah, banyak yang kecewa sama teman pelayanan.
banyak yang kecewa juga sama keluarga. Nah, relationship ini luas sekali. Bukan hanya pasangan, tapi juga termasuk sahabat, termasuk keluarga, termasuk orang-orang terdekat, teman pelayanan, dan lain sebagainya. Sehingga waktu mereka tidak tahu tentang goals-nya, nah ini yang membuat mereka kelimpungan, nggak tahu mau kemana, relationship-nya ini mau dibawa kemana, nggak tahu. Gantung, sama-sama bilang gantung. Iya, nggak enak digantungin, teman-teman. Setuju ya? Mendingan punya teman-teman, punya orang yang punya prinsip. Kita mau ke situ. Sadap, itu keren itu. Bukan yang, tunggu aku doa dulu. Ya memang harus doa, tapi kalau terus ditanya doa dulu, kayaknya udah dijawab sih. Cuma dia masih, tar dulu, dan lain sebagainya. Nah, kita harus belajar tentang goals itu sendiri. Aku udah catat apa itu artinya goals. Kalau teman-teman boleh, aku bisa share ya. Boleh dikasih permission untuk aku share. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tuhan memberkati. Tuhan tetap mengasihi semua teman-teman yang ada di YouTube. Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tahu persis apa yang mereka perbuat. Terima kasih. Oke, ini dia teman-teman. Nah, sudah dapat ya? Apa itu goal? Goal itu adalah hasil atau pencapaian dari suatu sasaran, target, tujuan akhir. Nah, sehingga kalau kita punya relationship tapi nggak ada goalnya, ini yang membahayakan. Akan berubah menjadi toxic. Jadi goal itu adalah hasil pencapaian dari suatu sasaran. Ada targetnya, ada sasarannya, ada tujuan akhir, katakan tujuan akhir. Sehingga buat teman-teman yang mungkin para lelaki, ya, yang biasa nanti dulu ya, aku nabung dulu gitu, ya, sebetulnya tahu aja dulu targetnya untuk menikah, jangan nanti sajalah, tar dulu ya, kita ngeflow, asik ngeflow. Nanti kita mengalir aja, ikut tuntunan. Nah, saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita harus punya goalnya di dalam setiap relationship kita. Entah itu untuk orang tua, entah itu untuk teman, entah itu untuk sahabat, entah itu untuk pasangan hidup, ataupun untuk orang-orang sekitar. Harus ada goal-nya, sama-sama bilang goal. Dan ini teman-teman sangat penting. Harus ada goal-nya, supaya banyak banget dari kita yang sebetulnya kecewa karena merasa dihianati gitu ya, entah itu sama teman sendiri, entah itu sama orang lain. Nah, teman-teman harus menyadari terlebih dahulu Tuhan menginginkan kita untuk kita bisa punya relationship, untuk kita ada di dalam sebuah komunitas, ada di dalam sebuah hubungan apapun itu. Entah itu hubungan pertemanan, sekali lagi, hubungan pelayanan, hubungan keluarga, hubungan dan lain sebagainya. Sebuah komunitas. Karena Tuhan kita juga berkomunitas. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar. Ada kitanya di sini, teman-teman. Nah, ternyata ini adalah rahasia. Wah, ini teman-teman. Rahasia relationship yang tadinya kita pikir bakal jadi toksik, kita bisa rubah, kita bisa coret menjadi sebuah relationship goals. Yang Tuhan mau, Tuhan udah persiapkan kita untuk memiliki relationship yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa mengembangkan potensi kamu, yang bisa membuat kamu menjadi the best version of you, menjadi versi terbaiknya teman-teman. Dan itu adalah mengirimkan orang-orang untuk hadir dalam hidupmu, memiliki sebuah relationship, supaya kita berkembang, supaya kita bertumbuh. Katakan amin. Terkadang kita berusaha melakukan tugasnya Tuhan, yang sebetulnya Tuhan yang bisa memberikan orang-orang yang bisa Dia percaya untuk kita, tapi kita menempatkan orang-orang itu sendiri dalam hidup kita, sehingga itu akan mengakibatkan lo jadi sakit hati, karena ternyata salah, karena ternyata dihianati, karena ternyata relationnya nggak works, persahabatannya putus tengah jalan, dan lain sebagainya. So, perhatikan kata ini teman-teman. Sesuatu nih. Ya, Kejadian 2 ayat 18.
Tuhan Allah berfirman, apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bahasa Inggrisnya, the right one for him. Jadi firman Tuhan ini bilang apa? Tidak baik. Sama-sama bilang tidak baik. Ini aku warnain warna orange nih. Yang jomblo katakan, tidak baik. Haleluya, puji Tuhan. Kabarsia, tepat nih aku ikut dalam webinar kali ini. Aku ikut Zoom kali ini, tepat sekali. Karena memang tidak baik. Aku udah kelamaan sendiri nih Kabarsia. Wah, sehingga ini memacu teman-teman untuk siapa ya? Enggak gitu juga. Tapi pokoknya yang Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, teman-teman perhatikan deh. Kalau teman-teman baca dari kisah kejadian, penciptaan, ini menarik nih. Seru. Tadi ayatnya bilang apa? Tidak baik. Yes, sama-sama bilang tidak baik. Yang menarik adalah nih, teman-teman. Itu kan masih dalam masa penciptaan ya. Penciptaan gitu. Nah, kalau teman-teman baca dari Kejadian 1, Tuhan berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Nah, ayat 4 bilang, dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Wah, menarik ya. Dia jadiin terang itu baik. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, narik nih, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Nah, itu ayat 10 bilang begini, Kejadian 1 ayat 10. Allah melihat semuanya itu baik. Widih, keren ya? Dia bikin terang, cakep nih, sedap nih, baik nih. Oke, saya buat lautan, dan saya buat daratan. Dan Allah melihat itu, wah baik nih, this is good. Ayat 12, tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, lalu muncul tumbuh-tumbuhan, ya petek lah, jengkol lah, ya semuanya tuh. Dan apa yang Tuhan bilang? Allah melihat semuanya baik. Ini keren ya. Dan kalau teman-teman baca semuanya, Tuhan terus melihat itu semuanya baik. Intinya apa? Kejadian 2, ayat 18. Ini adalah pertama kalinya Tuhan bilang, tidak baik. Wih, haleluya. Tuhan bilang, baik nih. Kejadian 2:18 setelah diciptakan, Tuhan bilang, I think it's not good. Ini aku pikir nggak baik ya kalau manusia itu seorang diri saja. Haleluya. Makanya kita harus punya komunitas. Tuhan mau kita memiliki relationship yang bukan toksik, tapi goals. Nah, itu dia teman-teman. Sampai sini, teman-teman apakah sudah mengerti? Apakah teman-teman sudah mendapatkan sesuatu? Apakah teman-teman sudah tahu bahwa intinya adalah engkau tidak bisa sendiri. Dari situ baik-baik. Haleluya. Iya, ini yang jomblo aminnya kenceng banget. Yes, Tuhan luar biasa, dahsyat, ajaib, yes. Tapi ingat, relationship goals ini bukan untuk pasangan hidup saja, teman-teman. Tapi untuk yang lainnya, untuk pertemanan, untuk yang lainnya. Dan ternyata yang menariknya adalah Tuhan ingin kita sebelum memiliki relationship goals ini, teman-teman, supaya relationship-nya nggak salah. Supaya relationship-nya membuat teman-teman semakin bertumbuh, semakin berkembang. Tuhan ingin mempersiapkan kamu bersama dengan Dia. Loh, katakan amin. Pertama, Tuhan sendiri yang mau berurusan sama kamu. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita belum berurusan sama Tuhan, jangan coba-coba berurusan sama si lelaki yang tidak tahu arah. Atau wanita yang tidak tahu arah. Haleluya. That's why itu akan menjadi toxic relationship. Karena kita tidak berurusan dulu dengan Bapa di surga. Kalau kita berurusan dulu dengan Tuhan, Tuhan mempersiapkan 5 hal. Wah, katakan 5 hal. 5. Yes, 5 hal. Supaya kita
memiliki relationship goals dan bukan toxic. Dan Alkitab mencatat itu semua. So, are you guys ready? Apakah sampai sini saudara sudah mengerti ya? Sudah tahu ya? Oke, kalau sudah mengerti, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Aduh, bercanda aja nggak apa-apa ya teman-teman. Biar nggak ngantuk, biar nggak lapar. Duh. Oke, siapa tahu kan ada yang lagi tiduran gitu langsung, wah apa nih, ya ampun, apa nih, kira-kira apa nih, gitu kan. Oke, hai. Oke ya, 5 hal yang Tuhan ingin beracara buat kita sebelum kita memiliki relationship goals. Sebelum kita memiliki relationship dengan siapapun, dia mau dengan Tuhan terlebih dahulu. Oke, apa yang Tuhan lakukan untuk kita? Nah, teman-teman, kita mulai baca, biasanya orang ngelewatin perikop ini, biasanya orang-orang ngelewatin firman ini, tapi sekarang kita baca sama-sama supaya kita tidak terlewatkan tentang relationship goals yang Tuhan mau, yang dia mau berperkara dalam hidup kita. Tadi Kejadian 2 ya. Nanti akan kita buka teman-teman semua Kejadian 2 tetap ya. Kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-8. Nanti kita akan baca lompat sampai ke ayat ke-15. Nah, kita akan lihat apa yang Tuhan ajarkan buat kita semua supaya relationship kita nggak jadi toxic, tapi jadi goals. Oke, let's go. Yang pertama, gue semangat nih. Karena gue percaya abis ini, gue yakin teman-teman nggak akan terjebak. Katakan terjebak sampai muncrat gue. Untung ini digital nih. Nggak mungkin terjebak. Harus gitu ngomongnya. Biar teman-teman yakin, nggak mungkin terjebak sama yang namanya toxic atau toxic relationship. Oke, tapi aku udah stuck kakak. Allah, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, ini dia. Haleluya. Kejadian 2 ayat 8 bilang begini. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Nanti teman-teman highlights kata ditempatkannya dan juga teman-teman highlights kata dibentuknya. Bahasa Inggris bilang had made. Ya, itu bahasa Inggrisnya bilang begitu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Garis bawah highlights kata menumbuhkan. Jadi yang pertama kita udah lihat bahwa Tuhan itu dia ditempatkannya, terus ya dibentuk, oke? Dan tadi kita lihat ada kata menumbuhkan, oke? Dan kita lompat ke ayat 15 ya. Lompat ke ayat 15 bilang begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Highlights kata mengusahakan, highlights kata ini juga setelah mengusahakan memelihara, mengusahakan dan memelihara. Wow, menarik. Dia menempatkan, menumbuhkan, ya. Dia juga membentuk. Habis itu di sini dibilang mengusahakan, memelihara, ya. Ini teman-teman highlights kata-kata itu ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, coba itu tolong di highlights tetapinya, di bold juga boleh, dicoret-coret, dicolok-colok, tabnya atau jangan ya, nanti layarnya rusak. Dicolok-colok, di garis bawah, di highlights, di bold terserah. Pokoknya ada kata di situ yang tetapi, kalau bahasa Inggrisnya except, atau lebih jelasnya adalah kecuali. Kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, perhatikan, baru di ayat 18-nya Tuhan bilang apa? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tadi sengaja gue lompat ayatnya ke ayat 18 supaya teman-teman
nanti mengerti terlebih dahulu tentang hal ini. Nah, baru ternyata semua dari tadi ayat 8 itu terjadi sebelum ayat 18. Oke, sebelum kita dipersiapkan sebuah relationship yang pada akhirnya menjadi goal. Oke, sebuah relationship yang pada akhirnya akan menjadi sebuah relationship goals, bukan toxic. Oke, yang pertama, ini dia. Yang pertama, yang pertama ini, perhatikan, belum salah, perhatikan nanti ayat yang ke-8. Oke? Di situ dibilang bahwa Tuhan Allah berfirman, ayat 8 ini nih dia, tempat yang tepat. Itu yang pertama. Ditempatkan. Nah, kalau kita lihat tadi ayat 8-nya bilang begini, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah apa? Ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, Tuhan Allah menempatkan kita dengan tempat yang Dia mau, katakan yang Dia mau. Teman-teman nggak pernah bisa pilih teman-teman lahir di luar Indonesia karena engkau adalah orang Indonesia. Nggak tahu sih kalau misalnya lahirnya di luar negeri, ya. Tapi teman-teman adalah orang Indonesia yang ada di sini. Itu ada Indonesia ditempatkan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. He placed him. Artinya dia juga menempatkan teman-teman di tempat yang Dia mau, katakan Dia mau. Banyak orang saat ini kehilangan jati dirinya sehingga dia mencari tempat supaya dia bisa diterima. Makanya penerimaan itu sangat penting. Dia mencari tempat di mana dia bisa diterima, mencari tempat sendiri. Di sini aku salah, di sini aku salah. Ditempatkan di Indonesia, komplain. Kenapa gue jadi orang Indonesia? Kenapa nggak gue jadi orang Korea aja sih? Kan gue bisa dance. Sedap. Kenapa gue nggak jadi orang Eropa aja sih? Bisa main bola gue. Kenapa gue harus jadi orang Indonesia? Kenapa gue ditempatkan di keluarga seperti ini sih? Nggak kayak dia, keluarganya yang tajir, melintir. Kenapa harus keluarga gue yang berantem melulu, cekcok terus, dan lain sebagainya. Percaya, Tuhan tidak pernah menempatkan engkau di tempat yang salah. Haleluya. Sampai emosi, teman-teman ya. Tuhan menempatkan engkau. That's why kadang kita kecewa karena kita berusaha mencari tempat untuk kita sendiri. Padahal Tuhan sudah menempatkan teman-teman. He placed you di tempat yang Dia mau. Haleluya. Saya katakan amin. Jadi dimanapun kamu ditempatkan, itu bukan kesalahan. Tapi kak keluarga gue begini, nggak kenal Tuhan. Mungkin dari hidup lo, keluarga lo akan mengenal Tuhan. Gue lahir di keluarga bokap anak band, jadi kerjaannya mabuk terus, dan juga sangat keras. Nyokap gue Muslim, jadi gue kalau gue Lebaran, gue makan ketupat sama opor ayam. Kalau Natalan, gue ketupat sama opor babi. Cuman itu aja. Gue makan babi. Tapi gue dilahirkan dengan keluarga yang seperti itu. Dan ternyata sangat mudah buat Tuhan untuk Dia memulihkan keluarga kita. Yang menurut kita nggak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Engkau nggak pernah salah ditempatkan. Haleluya. Yes. Dan ada kenapa engkau ditempatkan, supaya ada orang-orang yang Tuhan akan posisikan untuk membuat hidupmu lebih baik lagi, teman-teman. Jadi pertama, Tuhan siapkan tempat buat kamu. Jadi stop complaining where you belong. Haleluya. Yang mau katakan amin. Stop complaining. Bilang atas, bawah, kiri, kanan. Stop complaining. Stop complaining. Stop complain. Komplain mulu loh. Jangan komplain. Jangan komplain. Stop complain. Tempat. Karena akan sangat capek nggak sih teman-teman berusaha mencari tempat untuk diterima. Makanya anak-anak muda sekarang banyak sekali orang yang rela melakukan apapun juga supaya dirinya bisa ditempatkan, entah itu untuk orang tersebut atau untuk sebuah komunitas. Bahkan dia rela memberikan tubuhnya supaya
pria tidak bertanggung jawab ini bisa ditempatkan di hatinya gitu. Atau teman-teman yang berusaha menempatkan diri dengan orang-orang yang salah. That's why ketika kita mencari tempat sebuat kita sendiri, berusaha mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, kita pasti kecewa, teman-teman. Pasti. Nggak mungkin enggak. So, yang pertama yang Tuhan tempatkan adalah, yang Tuhan lakukan adalah waktu kita berurusan sama Tuhan. Dia menempatkan kita di tempat yang tepat. Tempat yang tepat. Haleluya. Dan ini yang menarik, teman-teman. Ini yang kedua nih. Nanti kalau teman-teman baca berikutnya ya. Aduh. Yang pertama adalah tempat yang tepat. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 15 tadi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada sebuah tujuan, purpose yang Tuhan mau di dalam hidupmu ketika engkau ada di tempat itu. Haleluya. Ada tujuannya. Adam langsung ditempatkan di Taman Eden dan dia mau supaya Adam memelihara tempat itu. Ada tujuannya, mengusahakan. Engkau ditempatkan di Indonesia pasti ada tujuannya. Makanya firman Tuhan sering bilang bahwa usahakanlah kesejahteraan ke kota di mana kamu aku buang. Bahasa Inggris, bahasa aslinya kata buang, gue penasaran, kok buang sih? Ternyata lebih keren bahasa aslinya. Bahasa aslinya ngomong tentang galah, G-A-L-A-H, bacanya galau, bukan galau begitu ya. Artinya apa? Di mana kamu aku tempatkan, aku unboxing, aku uncover, dibuka. Ketika Tuhan membuka kita pada sebuah tempat, artinya ada sebuah tujuan yang Tuhan mau dalam hidupmu. Haleluya. Sehingga engkau tidak sibuk mencari tujuan di dalam hidupmu. Sehingga orang tidak mendikte tujuan di dalam hidupmu. Karena engkau tahu tujuan yang jelas yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Karena kau sudah tahu. Karena memang ini Tuhan tempatkan kita untuk sebuah tujuan. Kamu dikasih tempat sama Tuhan. Yang pertama, kamu dikasih tujuan. Dan kamu nggak usah khawatir. Karena yang ketiga yang Tuhan akan kasih adalah ini. Dia akan menyediakan. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan. When He give you vision, He will give you provision. Dia akan menyediakan apa yang kamu perlu. Pasti. Satu saat gue pernah, waktu bangun komunitas ini, awal-awal banget. Gue tuh nggak punya sense of design yang bagus gitu ya teman-teman ya. Suatu hari gue berdoa, Tuhan desain gue jelek banget, berantakan banget nih Instagram gue nih, Instagram komunitas gue nih. Nggak ada orang nih Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan tempatkan aku di sini, pasti Tuhan give provision, Tuhan kirimkan orang-orang. Dan bener loh, gue langsung berdoa gini, Tuhan, please kirimin orang yang bisa, yang jago desain buat komunitas ini. Saya berdoa gitu, gue berdoa gitu. Ketika selesai berdoa gitu, tahu nggak? Tiba-tiba, ini nggak bohong dosa, upah dosa maut. Mau mati masuk neraka. Gue suka bilang gitu. Nah, ini nggak bohong nih. 5 menit kemudian, ada yang DM gue. Tuing. Bung, dia panggilnya Bung. Bung, sorry komunitas Bung itu tiap hari apa ya Bung? Wih, brother, komunitas gue itu tiap hari Selasa waktu itu. Oh gitu Bung, beta boleh ikut nggak? Oh boleh. Pas gue lihat, gue stalking ya dia ya. Cat. You know what? Bio-nya apa? Bio Instagramnya apa? Videographer, fotografer, desain. Langsung gue, wow. Karena teman-teman nggak usah kecil hati. Tuhan menyediakan apa yang kau perlukan untuk berkembang, termasuk dalam hidupmu. Karena Tuhan Allah yang menumbuhkan segala sesuatu. Dan ingat, ini semua terjadi sebelum ayat 18 tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sampai sini, teman-teman, kira-kira udah dapat gambarannya?
Sebelum kita dikasih relationship goals, Tuhan siapkan tempat buat kamu. Tuhan kasih tujuan. Dan Tuhan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Dan yang keempat ini, yang keren. Identitas. Haleluya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Katakan dibentuk. Bahasa Inggrisnya saya bilang had made. Tuhan yang buat, Tuhan yang bentuk. Ini adalah sebuah identitas kalau kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan yang bentuk. Identitasnya jelas terlebih dahulu. Haleluya. Karena kalau identitasnya nggak jelas, teman-teman, maka kita akan berusaha menjadi serupa dengan dunia. Makanya teman-teman pasti tahu ayat Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, ada ayat itu karena kebanyakan ketika orang nggak tahu tentang apa yang Tuhan mempersiapkan, dia mencari tempat sendiri, cari tujuan apanya sendiri, dan dia bingung siapa yang menyediakan, dan bingung identitasnya. Nah, dia keder sama identitasnya. Di gereja, haleluya, Tuhan baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat Tuhan. Tapi di luar gereja, kemana lo anjing? Sorry ya, ini sejujurnya teman-teman. Di mana lo anjir? Karena yang gue anehnya adalah akhir-akhir ini nih gue sering banget keluar dan bukan ketemu sih, ngelihat society gitu ya. Semuanya ujung-ujungnya katanya anjing di belakang. Gila, enak banget di soto ayam anjing. Sedap. Kenapa harus ada anjingnya? Widih, nasi gorengnya pedes banget anjing. Widih, ya ampun jago banget dia main anjing. Kalau orang Sunda teh anjing. Tapi di gereja, haleluya, engkau baik Tuhan. Kan nggak ada, Tuhan engkau baik banget anjing. Nggak ada teman-teman. Identitasnya nggak jelas itu. Mereka berusaha menjadi serupa dengan dunia. Ya, diplesetin lah Kak, biar asik. Anjir, pakai R. Wah, anjis, pakai S. Karena gue old school, teman-temannya. Gue ngerasa kita nggak perlu ngomong-ngomong gitu buat nambah keren. Bener gak sih? Lu tuh udah keren sebagaimana lu ada. Ada perubahan katanya dari anjir, anjing, anjing, menjadi anjay. Sedap. Gua cek di Google, apa nih anjay ini? Ternyata Google berkata anjay itu adalah anjing alay. Wah. Lu pernah lihat anjing yang rambutnya alay? Ini sadis, ada teman-teman. Dan anak-anak Tuhan, anjay, anjay dengan bangganya. Biar dibilang keren, janganlah kamu menjadi serupa dengan Tuhan. Biarin gua tabrak, gua serempet, bodoh amat. Karena identitas kita harus jelas, bos. Kamu adalah terang, jelas tuh. Kamu adalah garam, jelas. Bukan kamu harus jadi terang ya. Kamu harus jadi garam, enggak. Firman Tuhan bilang kamu adalah. Itu sebuah identitas. Jadi, kalau itu adalah identitas kita dan kita udah firm sama itu, asiknya tuh, sampai firm tuh. Tanpa ngomong-ngomong yang biar dibilang asik sama orang lain juga, aduh, lu udah asik, bos. Haleluya. Ini nggak ada di sini, nggak ada di sini. Di luar sana banyak. Di GBI Bumi Anggrek nggak ada. Adanya di GBI Langit Anggrek. Di langit, di langit. Di bumi nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Lu bisa bayangin, tapi kan Kak, ini biar kata-katanya, wih keren banget lu. Biar nyambung. Pastikan kamu nyambungnya sama Tuhan. Jangan sampai kamu nyambung sama dunia, tapi Tuhan nggak nyambung sama kamu. Oh Tuhan, haleluya. Orang dunia bilang kamu asik, tapi Tuhan bilang, lu nggak asik banget sih. Teman-teman mendingan dibilang asik sama Tuhan atau society. Dan percaya, kalau identitas lu jelas, lo nggak akan berusaha menjadi serupa dengan dunia karena lo udah tahu lo keren dari sononya. Oh, haleluya. Jadi kalau udah tahu teman-teman terang, bilang kiri kanan, jangan sok gelap lu. Yes. Jangan sok gelap lu tuh terang. Waktu orang-orang bilang, munafik lu, bilang sama dia, kebalik bos, lo yang munafik, lo yang harusnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau gue sih kagak. Kebalik lo yang munafik. Haleluya, itu identitas yang jelas. Haleluya, gue jadi semangat ngomong gini. Biar keren Kak ngomong anjay. Enggak, udah keren. Udah keren tanpa ngomong gitu.
Lu bisa bayangin nggak? Ketika kalau anak murid-murid Tuhan Yesus ya ngikutin hype-nya yang ada di dunia pada saat itu. Waduh. Kalau misalnya kita buat cerita Tuhan Yesus ke masa sekarang gitu ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Terus tiba-tiba Petrus, siapa kamu? Kalau kamu benar-benar guru, kami izinkan aku berjalan di atas air. Izinkan aku menghampiri. Waduh. Terus Yesus bilang, ayo sini, mari. Lalu Petrus jalan di atas air. Pas dia jalan, murid-murid di belakang, anjay. Tapi bos, nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Identitas sangat jelas. Jangan biarkan orang lain mendikte identitas. Yang percaya katakan amin. Identitas gue berasal dari Tuhan. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Aku adalah anak-anak terang. Aku adalah garam. Aku adalah kepunyaan Tuhan. Jangan biarkan orang lain mendikte identitasmu. Kamu sudah keren dari sananya. Yang percaya katakan amin. Tahu nggak? Ini teman-teman tahu nggak? Teman-teman tuh lahir di dunia ini sebagai pemenang, bukan pecundang. Buktinya adalah, you know what? Kedokteran bilang, menarik nih. Yeremia bilang begini, sebelum aku membentuk engkau, Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau, ini gue bagi di mana-mana. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan aku sudah menetapkan engkau. Hubungannya apa, Kak? Hubungannya gini. Kita ada di rahim ibu tuh 9 bulan. Tuhan bilang sebelum. Tahu nggak kita udah ada di pikiran Tuhan before the foundation. Tuhan udah pilih kita. Ya kan? Nah, yang menarik adalah ilmu kedokteran bilang benih, gue yakin teman-teman udah pada dewasa, atau sperma dari ayah yang berusaha masuk sel telur ibu. Lo bisa lihat Google. Ada berapa tau nggak? 500 juta benih. Termasuk lo di situ. Mereka saling kuat-kuatan, sikut-sikutan, berantem, saing-saingan, cepet-cepetan, bertanding, fight. Dan lo harus tebak siapa yang jadi juaranya. Lo dan gue. 500 juta, bos. Lo tau penduduk Indonesia berapa? 270 juta. Nah, lo kali 2 aja dah tuh. 270 kali 2. Artinya lo udah memenangkan Indonesian Idol 2 kali. Mamam tuh. Gila, men. Artinya lu lahir di titik kemenangan. Lu adalah championnya Tuhan sebagai pemenang. That's identity that God gave to you. Jadi jangan biarkan keadaan, perkataan orang, caci makian orang membuat teman-teman hilang identitasmu. Hidupmu bukan ditentukan oleh perkataan orang, tapi hidupmu ditentukan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Sampai sini identitas mantap ya. Jelas ya teman-teman ya. You know your identity. Yes, dengan cepat. Karena teman-teman pasti sudah memikirkan martabak pakai Wisman dan juga Indomie telur, Indomie goreng pakai telur. Dan juga tim kuah juga. Aduh Kak, enakan pakai Cheetos. Oke, lanjut. Ini ingat, ini terjadi before, sebelum bertemu, sebelum ayat 18. Oke. Ini yang terakhir. Terakhirnya itu ada di ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, kata tetapi itu, ini dia. Except, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yang terakhir, ketika kita deal with God first, before relationship, Tuhan kasih batasan. Haleluya. Batasan bukan menjadikan kamu lebih nggak bebas. Enggak. Karena Tuhan sayang sama kamu, dia pengen hidupmu maksimal.
Tuhan kasih hukumnya bukan untuk menembok-nembokkan, membatasi kamu. Enggak, karena dia sayang sama kamu. Semua orang pasti kasih batasan. Anjing aja gue kasih batasan, nggak boleh pipis di dalam ya. Sit, stay. Kalau pipis di dalam gue marahin. Gue begitu sayang sama anjing gue. Orang tua pasti, yang namanya orang tua, pasti kasih batasan, teman-teman. Gue nggak pernah lihat orang tua yang anaknya main-main di tengah jalan. Main-main aja, silakan. Have fun ya. Enggak. Pasti waktu mereka main tengah jalan dikasih batasan, jangan main di situ, nanti kamu ketabrak. Makanya ketika dibilang tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, Tuhan kasih batasan buat mereka. Semuanya boleh lo makan nih, kecuali ini. Kalau kamu makan, pastilah engkau mati. Makanya Tuhan kasih batasan dalam setiap relationship kita. Sex before marriage. You don't have any idea ketika ada orang yang hamil, dia bingung bagaimana membiayai anaknya. Gue beberapa kali melayani anak-anak seperti ini. You don't have any idea betapa depresinya orang yang menggugurkan kandungannya. Jadi gila, jadi stres. You don't have any idea. Makanya Tuhan kasih batasan. Dalam pertemanan, drugs, Tuhan kasih batasan. Supaya hidup kita maksimal. Itu ada law-nya, hukum. Teman-teman kalau punya kendaraan, motor, atau mobil gitu ya, teman-teman lihat. Itu udah ada hukumnya, teman-teman. Lo beli mobil, lo beli motor, lo nggak perlu doa untuk bensin apa yang diisi. Pasti bensin. Lo nggak akan bisa, kasihan motor gue, atau kasihan mobil gue, bosan kasih bensin, gue kasih jus jeruk lah. Mati itu motor. Gue kasih jus alpukat lah, mati itu motor. Rusak. Hukum dibuat, batasan dibuat supaya bisa bekerja secara maksimal. Haleluya. That's why Tuhan kasih batasan. So 5 hal ini teman-teman yang Tuhan berikan dalam hidupmu sebelum kamu memiliki relationship goals yang pada akhirnya menjadi goals. Kamu harus sadari tempatmu yang ditempatkan Tuhan. Tuhan tempatkan kamu di tempat yang spesial. Dan cuman kamu yang bisa kanker. Waduh, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, juga bisa taklukkan kanker. Kamu yang bisa kanker itu. Tuhan kasih tujuan hidup, Tuhan kasih provision buat kamu, dia yang menyediakan. Dia kasih identitas yang jelas dalam hidupmu. Dan yang terakhir dia kasih batasan. Setelah itu, baru dia bilang, kayaknya nggak baik nih manusia hidup seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong. Tapi kamunya sudah full terlebih dahulu. Katakan full. Kenyang sama Tuhan, berurusan sama Tuhan. Udah kenyang sama firman Tuhan. Haleluya. Karena kalau kita kosong, waduh, kita pasti terombang-ambing sama perkataan orang, bulian orang, omongan orang, dan lain sebagainya. Kalau, untung ada gelas di sini. Kalau gelas kita kosong, teman-teman, udah siapin sih. Orang ngomong apa tentang lo, nggak ada yang sayang sama lo, keluarga lo. Masuk tuh. Oh iya ya, nggak ada yang sayang sama gue ya. Ngomong lagi, ya ampun, temen lo nggak care sama lo, dia cuma temen, ya kalau butuh doang. Ngomong, oh iya dia nggak care sama gue, masuk lagi ke sini. Diomongin apa lagi, masuk lagi. Diomongin apa lagi, masuk lagi. Sehingga isinya adalah bulian, cacian yang membuat kita menjadi toxic relationship. Karena kamunya belum full dulu nih. Ini gue tutup dengan ini, illustration. So asik ya, pakai ilustrasi segala. Nah, tapi Kak, pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau hubungan yang Tuhan kasih itu yang Tuhan inginkan? Nah, gue lupa kasih ayat sama teman-teman semua. Ini dia ayatnya. Sebentar. Bagaimana kita tahu dan membedakan kalau yang dikasih itu adalah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ini dia. Ini. Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih menguntungkan daripada sendiri. Kalau mereka bekerja, hasilnya apa? Akan lebih baik.
Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Garis bawah kata menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Kalau seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Ciri-ciri kalau relationship itu Tuhan yang mau dalam hidupmu. Ketika relationship itu menolong engkau. Helping you. Kita udah cukup toleransi sama relationship. Kita udah cukup jadi korban sama hubungan-hubungan yang draining lo, yang narik lo, yang bikin lo stres, yang bikin lo jadi gila, yang bikin lo sakit hati, yang bikin lo pahit hati. Udah cukup. Tandanya ketika orang itu adalah orang yang Tuhan kirimkan untuk hidupmu adalah ketika hubunganmu ditolong, menolong. Ada keselamatan di situ. Kalau misalnya pacaran, nggak mungkin orang merendahkan. Karena artinya dia tidak menolong. Dia menurunkan nilai. Padahal Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kamu, tapi dia sembarangan melakukan hal-hal yang berdosa untuk kamu. Kalau kamu sayang ya, yuk, tunjukkan, buktikan cintamu sama aku. Kalau enggak, kamu nggak sayang sama aku. Yuk. Dan akhirnya kita menyerahkan hidup kita, free sex, dan lain sebagainya untuk orang itu. Orang itu tidak menolong kamu. Aduh gimana ya Kak, aku tuh kayak, hubunganku nih toksik banget Kak. Nah lu udah tahu, aku pengen putus tapi gimana? Ya udah putus aja. Lo udah tahu itu toksik, putus aja udah. Tapi aku udah tahu loh Kak, aku malas mulai hubungan lagi. Jangan ada kata sayang tapi toksik itu terus ada. Karena toksik bisa membunuh kita, teman-teman. Toksik itu bunuh kamu loh, bukan bunuh pacarmu. Kalau kamu makan nasi goreng itu ada racun, ya, yang keracunan kamunya, bukan abang nasi gorengnya. Kalau kamu minum apa ya, obat nyamuk lah. Aku sebel sama pacarku selingkuh. Aku minum obat nyamuk, aku benci. Terus kamu mau pacarmu yang mati? Salah, bos. Kita yang mati. Bagaimana caranya tahu bahwa relationship itu yang Tuhan mau? Ketika dia menolong kamu. Haleluya. Makanya itu diberikan sebelum kita punya relationship goal. Supaya kita penuh dulu. Nggak termakan sama omongan orang. Nih, lo tau nggak? Tapi Kak udah terlanjur, Kak. Gimana ya, Kak? Nih, teman-teman ngeliat nggak? Lihat kan? Terlihat ya? Gimana ya, Kak? Nih, gue siap-siapin. Ini niat abis nih buat teman-teman semua nih. Aduh. Lihat nih. You know what? Ketika firman Tuhan ini datang ke dalam hatimu dan kamu dikenyangkan sama firman Tuhan, teman-teman tahu nggak? Ini semua akan naik ke permukaan, teman-teman. Nih, tuh. Kotoran-kotoran tadi akan naik ke permukaan di atas ini. Kalau itu full, ini mau kalian telelepin juga akan naik terus. Karena kita full sama firman Tuhan. Perkataan orang, lu nggak berharga. Tuhan mati buat gua. Wih, haleluya. Nggak ada yang sayang sama lu. Nggak, Tuhan bilang dia sayang banget sama gue. Jadi kita harus full dulu. Setelah ini baru kalau kita full, gua nggak ada air yang cukup. Waktu kita full, ini semua pasti keluar nih teman-teman nih. Paham maksudnya ya? Ketika kita full, tapi tetap akan ada orang-orang yang bully kamu. Tetap. Kamu nggak bisa merubah orang. Kamu nggak bisa punya kuasa untuk ngatur perilaku orang dalam hidupmu. Tahu ya? Itu ya. Nggak bisa kita atur perilaku orang. Banyak yang nyakitin kita. Itu akan terus sat. Ngomong lagi sat. Tapi ketika kamu full, itu akan tetap di permukaan. Nih. Sama firman Tuhan. Baru ketika kamu full, Tuhan kirimkan orang dalam hidupmu. Contohnya istriku. Yang kayaknya kamu nggak perlu ini deh. Buang ya. Yang kayaknya nggak perlu ini deh. Buang ya. Yang kayaknya kamu nggak perlu ini deh. Buang ya. Yang kayaknya kamu nggak perlu ini deh. Buang ya. Itulah relationship goals.
Haleluya. But you have to be full with God first. Tuhan mau 5 hal itu terjadi dalam hidupmu supaya kamu full. Supaya dimanapun relationship itu ada dalam hidupmu, di orang tua, di sahabat, di pacar, di pasangan, itu tidak akan merubah your mindset dalam firman Tuhan. Ada lagu yang gue suka banget. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ada kata-kata yang menarik nih. Tuhan selalu menolongku dan mengenyangkanku. Menarik nih. Tadinya gue pikir, kata-katanya nggak ada yang lebih bagus. Itu kok kenyang ya? Tapi ternyata ini powerful, teman-teman. Ketika lo kenyang, full sama firman Tuhan, full sama kasih Tuhan. Orang mau ngomong apa tentang hidup lo, itu nggak akan masuk dalam hidup lo. Haleluya. Sekarang lo makan nasi uduk 2 piring, lo makan martabak manis, terus lo makan martabak coklat, lo makan martabak telur, habis itu Indomie sikat. Pernah nggak sih lo dalam keadaan lo kenyang banget, begak banget, tiba-tiba keluarga lo bawa makanan kesukaan lo, terus ditawarin, mau nggak? Pasti nggak mau. Kenapa? Kenyang. Haleluya. So, waktu orang ngomong apapun dalam hidupmu, itu nggak akan mempengaruhi. Karena hidupmu tidak dipengaruhi oleh perkataan orang. Kamu full sama Tuhan. Hidupmu dipenuhi oleh perkataan firman Tuhan. Baru ketika kamu full, Tuhan kirimkan orang-orang yang tadi kayak Sinta. Kamu nggak perlu ini sayang, kamu nggak perlu itu. You don't need this. You don't need that. That's relationship goals. Full dulu sama Tuhan. Yang mau katakan amin? Toxic relationship. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur. Kami belajar bahwa kami mau full dulu di dalam Engkau, Tuhan Yesus, sehingga kami memiliki relationship goals, bukan toxic relationship, Tuhan. Kami nggak mau kami tahu Tuhan Engkau yang menempatkan kami dengan orang-orang yang daripadamu, yang akan membawa kami menjadi orang yang lebih baik. Kami tahu Tuhan Engkau tempatkan kami di tempat yang tepat. Engkau memberikan tujuan yang jelas dalam hidup kami. Kami punya tujuan, Tuhan, dan Engkau memberikan provision itu, Tuhan. Engkau menyediakan buat kami apa yang kami perlukan untuk kami bertumbuh. Dan Engkau memberikan identitas yang jelas kepada setiap kami. Dan Engkau memberikan batasan baru. Engkau memberikan kami orang-orang untuk relationship goals dalam hidup kami. Entah itu teman-teman kami, pasangan hidup kami, teman pelayanan kami, Tuhan. Mari Bapak, kami percaya saat ini kami mengerti. Kami nggak mau terjebak lagi sama toxic relationship. Tapi kami mau terus berurusan sama Tuhan. Kami terus mau mengandalkan Engkau, mau penuh dengan firman-Mu, supaya relationship yang kami alami adalah relationship goals yang ada bersama dengan Tuhan. Thank you so much, God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you guys. Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Kak Marsha sharing firman Tuhan malam hari ini. Kiranya dapat memberkati buat setiap kita semua. Tuhan berkati. Ya, teman-teman, sesi berikutnya ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang semua yang mau bertanya, boleh langsung aja open mic atau tanya di kolom chat. Ya, udah ada langsung nih. Dari Kevin J. Shalom Kak, izin bertanya. Tuhan telah membuat plan untuk hidup manusia, tapi tentu manusia bisa hidup tidak sesuai dengan plan yang Tuhan rancangkan apabila tidak menyertakan Tuhan. Nah, gimana cara kita tahu kalau kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, apakah dengan bingung apa yang Tuhan mau itu berarti tidak menyertakan Tuhan dalam hidup kita? Contohnya, bingung ingin memilih jurusan X atau Y. Long story short, memilih jurusan Y atau mempertanyakan lagi apakah ini betul yang Tuhan mau.
Dan yang ketiga ada bagaimana cara kita tahu apa yang Tuhan mau di tujuan hidup kita. Silahkan Kak Marsha. Maaf Kak, masih di mute. Sengaja aku mau menguji kepekaan teman-teman. Hai, aduh, yang tadi nggak dengar kan? Nah, makanya aku jelasin ya sekarang ya. Ini banyak sekali pertanyaan tentang rencana dan rancangan Tuhan, gitu ya. Dan memang menariknya adalah teman-teman harus menyadari dan harus mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menyelesaikan rencananya. From the beginning to the end. Makanya dia dibilang dia adalah alfa dan dia adalah omega. Dia adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. Dan Tuhan selalu menyelesaikan pekerjaannya. Itu kerennya Tuhan kita. Ketika penciptaan hari ke-7, Tuhan berhenti bukan karena capek, tapi dia karena sudah selesai. Tuhan Yesus, waktu dia turun ke muka bumi, setelah itu dia mati di kayu salib, apa kata yang dia ucapkan? Sudah selesai. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelesaikan pekerjaannya, termasuk di dalam grand plan-nya Tuhan. Teman-teman harus mengerti tentang grand plan-nya Tuhan nih, Brother Kevin. Tuhan udah punya rencana grand plan yang dia punya. Oke? That's why ketika ada sesuatu yang lahir dari Tuhan, ketika ada sesuatu yang start, ketika Tuhan memulai sesuatu, itu adalah bukti atau tanda Tuhan sudah menyelesaikan rencananya. Sekali lagi, itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya. Termasuk ketika kamu lahir di dunia ini. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah menyelesaikan rencananya di dalam hidupmu. Firman Tuhan bilang begini, Yeremia 29. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tahu ya, teman-teman ayat itunya? Yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan bilang. Nah, yang menarik adalah Efesus 1 ayat 4. Ini ngomong tentang rencana Tuhan juga nih, Kev. Dia bilang begini, Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Saya bilang, before the foundation of the world, he choose us. Jadi lu bisa bayangin sebelum penciptaan, Tuhan sudah punya planning dan ada lu dalam pikirannya dia. Kamu mungkin lahir tahun 98, 2001, 2000 berapa ya? 12 mungkin, 2009, 2005. Kalau aku kan 2010 kan ya, aku lahirnya. Terima kasih ketawanya ya, Fendi ya. Tuhan Yesus berkati ya, Fen. Aduh. Nah, lo mungkin lahir di tahun segitu ya. Tapi tahu nggak, Tuhan udah punya rencana dalam hidup lo before the foundation. Pelayanan ini udah berapa lama? Let's say puluhan tahun kah? No. Tuhan punya rencana untuk pelayanan ini before the foundation. Jadi sebelum Tuhan ciptain dunia, dia udah pikirin akan ada pelayanan GBI, Bumi Anggrek. Di sana akan ada orang-orang yang saya kirim. Ada Edwin, ada Hezefani, ada Resta Effendi, ada David, ada Kevin, ada Helen. Tuhan udah kirim before the foundation of the world. Keren nggak tuh Tuhan? Kacau ya. Karena firman Tuhan bilang begitu. Kamu udah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yeremia 1 ayat 5. Yang tadi udah aku bagiin ya. Next saja ini mah. Efesus 2 ayat 10. Ini juga menarik nih. Firman Tuhan bilang begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang teman-teman catat aja ayatnya ya. Efesus 2 ayat 10. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang menarik adalah ini. Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Nah, itu dia. Yang menarik satu lagi. Ini nih. Rancanganku bukan rancanganmu.
Dan jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Tahu ya teman-teman ayat itu ya? Dan seperti tingginya langit dari bumi, begitulah bedanya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi intinya adalah seperti ini. Gue main basah-basahan nih sampai ini gue ngepel deh nih. Demi teman-teman nih semua nih. Ya ampun, malam-malam ngepel. Kelihatan ya, ini bukan mau gue makan. Enggak, ini gue pengen kasih ilustrasi. Ini kertas yang tadi nih. Kita punya rencana, kayak Kevin. Lu punya rencana untuk masuk jurusan X, jurusan Y, jurusan apalah. Tapi Tuhan punya agendanya dan ingat, dia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Terkadang agendanya Tuhan tidak seperti yang kamu inginkan. Wow! Apa yang harus kita lakukan? Nurut sama agendanya Tuhan. Ketika kita mau di X, nah seringkali makanya kadang banyak rencana kita yang dihancurkan sama Tuhan. Blueprint-nya kita dihancurkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu hidup di dalam rencana Tuhan. Menarik ya? Yang keren juga, blueprint-nya kita yang dirusak. Tapi blueprint-nya Tuhan untuk hidup kita nggak akan pernah dirusak. Dan kalau planning kita masuk di X, tapi ternyata masuknya ke Y, percayalah. Tuhan berdaulat atas hidup. Jauh bedanya. Bumi dan langit, kata firman Tuhan. Teman-teman pernah ganti lampu tanpa pakai tangga atau pakai tongkat, pakai stick di langit-langit atas tuh? Nggak pernah. Dari lantai ke langit-langit aja tinggi banget, apalagi bumi dan langit, teman-teman. Setuju nggak? Nah, makanya kadang tuh kita kekeh sama Tuhan, ini yang terbaik untuk aku. Tuhan, aku tahu ini jalan yang terbaik. Enggak, bedanya jauh banget, kata firman Tuhan. Jauh, kata Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik dalam hidupmu. That's why kalau misalnya tiba-tiba masuk ke Y, memilih jurusan Y, dan mempertanyakan lagi apakah ini betul yang Tuhan mau, jalanin aja. Karena panggilan itu bukan tujuan akhir, tapi panggilan itu adalah proses. Sama-sama bilang proses. Ketika kamu jadi mahasiswa, panggilanmu adalah mahasiswa. Do the best di situ. Ketika kamu di kantor, ya kamu juga jadi karyawan, itu adalah panggilan kamu, teman-teman. Do the best di situ. So, percaya sama agendanya Tuhan. Kadang nyesek sih, tapi percaya deh bahwa itu yang terbaik untuk hidupmu, untuk hidup kita, untuk kita semua. Bedanya jauh banget, bener jauh banget. Langit dan bumi, Kev. Gitu. Nih, sekarang teman-teman pilih deh. Pilih. Pilih ya. Ini pilih loh, harus pilih nih. Ini definisi kata jauh. Coba. Ini definisi kata jauh. Aku post lagi nih. Sat. Nah, coba teman-teman pilih. Mau yang kiri atau yang kanan? Coba tulis di komen, mau kiri atau yang kanan. Mari. Tulis, ini jauh banget nih. Tenaga sudah jauh, semuanya sudah jauh, harga juga jauh bet. Kalau mau pilih kiri juga apa. Nah, ini yang kanan, guys. Kalaupun teman-teman mau usaha dikasih yang kanan, ya sama mentor, aku kasih kamu motor Harley dah. Teman-teman bisa dapat 11 itu. Nah, ini yang bawahnya nih. Tuh, coba pilih yang kiri atau yang kanan. Ini kalau dia pilih yang kiri, habis ini kita doain dia sama-sama, teman-teman. Biar matanya tercelikan. Coba pilih yang kiri atau yang kanan. Kanan lah. Mungkin yang kiri juga itu warnanya merah sih. Tapi ya udah ini aja. Udah luntur. Nanti kita doain Edwin ya guys ya, dia pilih kiri soalnya supaya matanya terbuka, matanya celik. Hai. Oke. Nah, tapi terkadang tahu nggak, kita tuh Tuhan ini yang terbaik, mata kuliah X yang aku inginkan ini yang terbaik buat aku.
Padahal Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam hidupmu. So nggak usah khawatir apa yang kamu jalani, Tuhan berdaulat. Kadang rencana kita dirusak, waktu kamu harus tiba-tiba ke satu hal, percaya bahwa ada Tuhan dimanapun kamu ditempatkan. Itu aja sih, Kev. God bless you. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Terus ini kita ada pertanyaan lagi dari uh, Kak Teresia Sianipar. Shalom Kak, izin bertanya. Yang pertama, kenapa anak muda zaman sekarang tuh banyak yang terjebak dalam hubungan toxic relationship? Yang kedua, jika kita terjebak dalam friendzone, gimana cara mengatasinya? Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Iya, jangan mau tanya kepastian dong kalau misalnya friendzone. Kamu kalau udah ngarep tapi dianya tidak punya goals, sekali lagi makanya mereka yang ingin mendekati diri dengan kamu harus tahu intinya, ujungnya, goalsnya mau kemana. Kalau memulai hubungan harus tahu ujungnya pernikahan, karena ujung-ujungnya pernikahan. Haleluya. Nggak ada anak Tuhan yang ntar aja ya Beb, nanti kita pikirin lah, belum lah, ntar dulu lah, ya doain dulu lah, doain. Mana maksud lo? Makanya dia nggak tahu goalsnya mau kemana. Tapi kalau dia ada goal kan mantap. Beb, begini, aku doa sama Tuhan. Sedap. Dan aku yakin kalau aku pengen kamu untuk jadi pasangan hidupku. Idih. Oke, Beb, aku udah menyediain semuanya karena aku baru aja nabung untuk aku beli tempat tinggal. Aku pengen menikah ya kira-kira targetku 3 tahun lah atau 4 tahun. Wih, sedap. Itu kan jelas, teman-teman. Cari pria atau wanita yang punya kejelasan. Haleluya. Jangan mau digantungin saja. Mau enaknya tapi nggak mau komitmennya. Aduh. Pengking jauh-jauh. Darah Yesus. Ditengking aja teman-teman. Jadi kalau udah tahu friendzone, dia udah gantungin, sudah. Lu pikir kita apa? Gantung-gantungin kita. Sorry ya. Masih banyak orang yang mau sama Pak kita, no? Kalau kamu nyanda mau, ya suits. Karena aku berharga di mata Tuhan. Aku mahal, aku wanitanya Tuhan. Gitu. Dan ya anak muda zaman sekarang terjebak karena mereka nggak tahu goals-nya. Itu intinya. Dari semua relationship toxic itu, kalau dia nggak jadi goals, pasti toxic. Pasti. Nggak mungkin. Nggak. Cuma ada 2 pilihannya, toxic atau goals. Itu aja. Makanya kalau jelas, kayak tadi tuh, kita udah jelas mau kemana, ada targetnya. Goal kan tadi ada target, ada sasaran. Makanya itu nggak akan pernah jadi toxic. Udah tahu identitas, jadi nggak mungkin macam-macam atau aneh-aneh sama pasangannya secara Kristen, tapi menjaga kekudusan. Wow, itu keren. Karena tahu jelas tuh, penuh tuh identitasnya dan lain sebagainya. Seru. Nanti kapan-kapan lah kalau ada waktu kita ngomong tentang ini ya, yang benar-benar hubungan pasangan. Oke, terus ya tadi kayaknya udah dijawab tuh dua pertanyaan itu. Ya, semoga jawab ya Teresia ya. Semangat. Oke Kak, selanjutnya ada lagi nih. Bagaimana caranya mengajak teman kita yang sedang berada dalam toxic relationship atau mungkin terjebak dalam lingkungan yang toksik, diajak ke gereja aja dia nggak mau, apalagi untuk baca firman. Nah, gimana tuh Kak? Kita kasih minyak urapan, diusap-usap di jidatnya selama 3 putaran ya. Kalau nggak mampu juga kasih minyak bimoli, tuangin ke mukanya. Bukan. Oke, gini. Teman-teman, you have to know bahwa yang satu hal yang kita harus tahu bahwa kita nggak pernah bisa merubah orang. Itu for sure. Yang bisa rubah adalah diri sendiri dan Tuhan yang bisa merubah dia. Bagian kita adalah mengasihi. Bagaimana caranya mengasihi? Kalau kamu tahu dia adalah teman yang masuk dan terjebak di dalam toxic relationship, langkah kamu udah benar. Kamu kasih tahu dia. Karena terkadang orang yang masuk dalam toxic relationship itu bucin dia. Semuanya kelihatan baik untuk pacarnya tuh. Padahal draining kita yang bisa lihat tuh. Nah, yang kamu lakukan sudah benar untuk negur, untuk kasih tahu, sis, gue lihat ya, waktu lu pacaran sama dia, kok kayaknya lu jadi takut melayani sih? Kenapa sih? Insecure ya?
Kamu ke youth ya? Ada cowoknya ya? Ya iyalah, masa nggak ada? Kamu pelayanan mimbar ya? Singer ya? Singernya ada ceweknya ya? Ya iyalah, masa cowok semua? Dan lain sebagainya. Kok kamu jadi takut sih? Kok kamu jadi kayaknya jarang datang sih? Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Tapi, ini, dengar dengan baik. Kalau dia tidak mau berubah, nggak apa-apa. It's okay. Karena itu adalah keputusan dia. Yang kamu lakukan, kasihi, dampingi. Sehingga ketika dia kena batunya, dia tahu harus lari kemana. Pasti lari ke kamu. Kita tetap menjadi jembatan. Firman Tuhan ada di mana? Tuhan Yesus sudah jelas bilang begini. Kita sebagai murid Tuhan, waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, dia bilang begini, kamu aku utus seperti domba ke tengah serigala. Tahu ya? Itu firmannya ya, domba ke tengah serigala. Domba tuh nggak punya keuntungan apa-apa ketika dia di tengah serigala. Tuhan Yesus sudah kasih tahu tuh. Artinya apa? Kamu akan diserang balik sama orang yang kamu mau kasih makan. Jadi kalau kamu siap melayani orang, kamu siap untuk memuridkan orang, kamu siap terluka. Tuhan nggak bilang kamu aku kirim seperti singa ke tengah kucing liar. Enggak. Tapi domba tengah serigala. Dan dia bilang gini, kalau kamu datang sebuah kota, sampaikan damai sejahtera. Kalau kota itu tidak layak, damai sejahtera itu akan kembali kepadamu. Bahasa Inggrisnya bilang begini, take it back your blessing. Ambil kembali blessing itu, karena it's yours. Kalau blessing itu, damai sejahtera itu hilang gara-gara mantanmu yang selingkuhin kamu, atau yang meninggalkan kamu, atau sahabatmu dekatnya sama kamu jadi yang sama sahabat, hilang itu damai sejahtera, take it back your blessing. Karena itu punya kamu. Oke? Nah, ayatnya bilang begini lagi, kalau dia tidak mau mendengar perkataanmu. Apa yang dia bilang? Kebaskan debumu. Pergi ke kota yang lain. Artinya apa? Terkadang kita ngalamin rejection sebagai teman yang baik. Udah dikasih tahu, dia nggak mau dengar. Kalau rejection itu kita nggak terima dengan baik, kita akan bilang gini sama dia, gue udah kasih tahu dia nggak mau denger, sekarang dia balik ke gue lagi, malas aku ngurusin. Karena ada kepahitan. Tapi kalau lo kebaskan debu kepahitan itu, ya, mau dia kembali, nanti lo tetap ada di situ. Yang menarik adalah jangan sampai hidup kita tuh exhausted, capek, draining, gara-gara temen yang nggak mau berubah ini. Atau murid yang nggak mau berubah. Anak komsel yang nggak mau berubah. Apa yang dia bilang? Kamu harus pergi ke kota lain. Karena ada orang-orang yang masih mau mendengarkan perkataan. Berarti kalau itu kita nyerah dong sama dia, Kak. Kita nyerah aja gitu, give up. Enggak. Kita nggak nyerah sama dia, kita nggak give up, tapi kita give them up to God. Tuhan, aku udah ngelakuin ini, aku udah kasih tahu, tapi dia nggak mau dengar. Teman-teman harus tahu, Tuhan jauh lebih sayang daripada kamu. Tuhan yang tahu bagaimana cara menyolek hatinya, bagaimana dia bisa berubah, dia yang tahu. Jadi doakan dia saja, dan tetap mengasihi dan dampingi dia. Jangan paksa untuk berubah, karena kalau kita paksa dia untuk berubah, kita yang salah. Alkitab tuh bilang apa coba? Tentang kita memaksa untuk mengontrol, untuk membuat dia berubah. Bahasanya sadis banget. Witchcraft. Sihir. Kalau kita berusaha membuat orang lain berubah. Sadis gitu. Makanya yang kita lakuin adalah mengasihi dan mendampingi. Kalau dia nggak mau dengar, ya tidak apa-apa. Kalau dia terus ingin jadian sama orang yang beda agama, kita udah kasih tahu, iya tidak apa-apa. Risiko ditanggung sendiri. Yang penting teman-teman sebagai teman yang baik, kasih tahu dia. Itu sih. Encah. Oke, thank you untuk jawabannya. Ini kayak kita masih ada teman-teman yang excited. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Kak, aku mau nanya gimana caranya untuk menegur teman yang teman kita sedang menjalani hubungan toksik. Padahal dia sering curhat, tapi masih tetap mau menjalani hubungan itu. Padahal dia juga tahu kalau hubungannya itu toksik.
Ya, itu yang tadi, kayaknya jawabannya hampir sama yang kayak aku bilang tadi. Keputusan ada di dia sih, teman-teman. Keputusan ada dia. Tinggal dia buat keputusan dia mau keluar dari toxic relationship itu atau tidak. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Terserah dia. Diubek-ubek, diulek-ulek gitu ya. Nggak apa-apa. Gue pernah punya temen yang pacarnya lakinya tuh verbal abuse. Lu jadi cowok bego banget sih. Lu jadi cewek bego banget sih. Lu jadi cewek kok goblok banget sih, nggak punya otak apa gitu. Verbal abuse, sadis. Terus gue bilang sama mentor gue, aduh kasihan ya kak ya, kenapa nggak dia cari pria yang lebih sopan gitu, yang lebih hargai. Mentor gue bilang apa coba? Dia bilang gini, kenapa kamu harus kasihan? Itu pilihan dia kok. Teman-teman bisa bayangin, kalau dia menikah, kalau dia oke dengan bangun pagi, suaminya bilang, selamat pagi bego, siapin sarapan gue tolong, ayo bikin. Nah, kalau dia oke dengan itu ya silakan. Kalau gue sih kagak mau. Jadi kalau udah tahu dan dia masih nggak mau dan dia oke, ya udah terserah sih, nggak apa-apa juga. Gitu. Ya, Pilihan benar. konsekuensinya ditanggung sendiri. Oke, menarik sekali. Terus ini ada pertanyaan terakhir dari teman kita, Yovaldo. Mau nanya, Kak, ada beberapa kasus sepasang suami atau istri yang toksik dalam rumah tangga. Dan ada yang memilih bercerai dan ada yang memilih bertahan. Menurut Kakak, respon Kakak gimana? Terkait goal dan toksik yang sebelum Kakak jelasin, karena aku pun nggak tahu apakah cerai atau bertahan sama yang mana yang Tuhan rencanakan. Terkadang kita juga melakukan kesalahan ya, karena nah teman-teman harus tahu, buat gue, pasangan hidup kamu yang pilih, bukan Tuhan. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Sekarang teman-teman pilih antara keselamatan penting mana? Keselamatan sama pasangan hidup. Coba, penting mana? Keselamatan sama pasangan hidup. Jelas keselamatan. Kalau Tuhan nggak pernah paksa kamu untuk terima keselamatan, apa urusannya untuk kamu, Tuhan suruh kamu jadian sama orang lain? Kalau gue jadi Tuhan, gue lebih baik maksa orang terima keselamatan daripada kamu jadian sama ini ya, cie, tapi masuk neraka. Ya? Lebih baik gue paksa dia terima keselamatan. Ini lebih penting dari yang lain. Oh jelas, keselamatan lebih penting. Kalau teman-teman baca di Kejadian 1, itu menjelaskan bahwa yang milih adalah manusia itu alias Adam. Ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tuhan mempertemukan, tapi dia tidak menjodohkan. Ini yang membuat kita punya alasan kenapa banyak orang yang kalau misalnya nggak bisa gitu kak, kita harus pilih pasangan hidup harus pakai doa. Benar. Nanti Tuhan Yesus yang berikan kepada kita. Benar. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus sampai detik ini, tapi pernikahannya sampai selama-lamanya? Orang Muslim, Buddha, Hindu, ada yang pernikahannya langgeng kok, sampai for the rest of their life. Ada juga orang yang bilang, gue dapat dari Tuhan. Ini udah Tuhan banget, tapi cerai. Nah, kalau cerai, apa dia mau bilang? Tuhan salah nih, milih gue jodoh. Masa Tuhan yang salah? Nggak dong. Jadi memang pasangan hidup kita yang pilih. Nah, mungkin tadi pas gue bagiin, ada beberapa yang, aduh, Pak Yoye nih, gue baru dapat lagi hal beginian nih. Nah, sekarang gue I'm stuck, Pastor. I'm stuck dengan udah pernikahan dengan istriku dan lain sebagainya. Buat gue pribadi, kita tahu bahwa Tuhan membenci perceraian. Gua sama sekali tidak pernah mendukung perceraian. Karena Tuhan tidak suka sama perceraian. Tapi Kak, ada case yang orang digebukin sama suaminya. Masa kalau nggak cerai, mati dong dia digebukin terus. Gua nggak pernah saranin mereka untuk cerai, tapi kamu pindah dulu lah ke rumah orang tua. Diselesaikan. Nah, kita yang tahu tentang firman Tuhan, mau nggak kita ibaratnya merendahkan hati kita supaya kita fight, kalau kita bilang gini, fight for your family, berjuang untuk keluargamu dan lain sebagainya. So buat gue nggak ada kata bercerai, terus bertahan. Gue percaya Tuhan pasti tolong. Kalau kamu terjebak, kamu tahu bahwa sekarang saatnya
kembali datang sama Tuhan dan minta Tuhan untuk berdoa untuk keluarga. Ada 3 hal. Yang pertama, karena keluarga gue juga keluarga yang nggak happy-happy amat dulunya, tapi sekarang sudah berubah ya, puji Tuhan. Ini tips dari gue sih. Yang pertama, jujur sama diri sendiri. Tuhan, aku pahit sama ayahku. Itu yang gue lakuin. Jujur. Waktu kita jujur, kita bisa tahu, mendefinisikan perasaan kita. Kenapa gue bisa pahit ya? Kenapa gue bisa kesel ya? Jujur, Tuhan, aku kesel sama istriku. Kenapa ya? Mungkin dengan sifatnya begini-begini, aku sebel, aku benci sama istriku. Mungkin. Atau aku benci sama suami. Yang pertama, jujur dan serahkan sama Tuhan. Dia akan mengangkat beban kita. Yang kedua, setelah jujur, adalah accept. Terima. Bahwa inilah keadaan keluarga gue. Dan gue percaya yang tadi, waktu kita tahu, kita udah telak, ibaratnya udah di situ ya, tanpa nggak tahu gitu ya. Hal-hal ini belum belajar gitu ya. Gue percaya teman-teman yang udah tahu Roh Kudus, udah kenal Tuhan, engkau pasti dipakai Tuhan untuk pemulihan keluarga. Gue punya banyak teman yang dia dipakai Tuhan untuk memulihkan keluarganya ke hal yang lebih nggak mungkin, yang di luar keluarga kayak keluarga gue. Ternyata ada lebih chaos lagi di luar keluarga gue. Banyak teman-teman. Ada yang dia nggak pernah hidup sama orang tuanya, ditinggalin sama ayangnya karena orang tuanya dua-duanya drugs, dia punya kepahitan. Tapi toh Tuhan bisa balik. Dia dipulihkan saat ini, keluarganya dipulihkan walaupun keluarganya nggak gabung jadi satu lagi, tapi hubungannya dengan keluarga dipulihkan lewat anak ini. Ayahnya meninggal ketika sudah mengenal Tuhan. Dan ibunya sekarang juga ikut melayani Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, terima. Yang ketiga, ini teman-teman. Beri kesempatan. Cuma itu. Kita tahu keluarga kita seperti ini, kita berdoa buat mereka. Sama seperti Tuhan Yesus memberi kesempatan buat kita, kita beri kesempatan buat keluarga kita. Someday, pasti berubah. Karena Tuhan. Haleluya. Itu sih. Semangat ya, Rio Valdo ya. Berdoa. Fight for your family. Oke, terima kasih Kak untuk jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan pastinya sangat memberkati kita semua. Oke, kita akan mengakhiri sesi Q&A pada hari ini. Sebentar kita akan mendoakan untuk Kak Masya. Saya persilakan untuk yang bertugas. Oke teman-teman, kita satukan hati kita mau berdoa untuk Kak Marsha. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena Engkau telah memimpin ibadah KP ini Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah KPA ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Bapak berbau harum Bapak di hadapan-Mu. Kami juga sudah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu Kak Marsha Manopo Tuhan mengenai relationship goals Tuhan. Bapak kami nggak mau Tuhan sama seperti dengan dunia ini Bapak, kami mau sama dengan serupa dengan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami ditempatkan di tempat yang tepat, kami punya tujuan hidup Tuhan, kami nggak salah pilih jalan Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami mau berdoa untuk Kak Marsha Manopo Tuhan. Bapak kiranya Engkau memberkati Bapak keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan, biarlah kiranya penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Bapak turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Kak Sinta Bapak sebagai tiang doa dalam keluarga hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati juga Tuhan Kak Sinta Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa Bapak untuk KAC Tuhan, komunitas yang hamba-Mu ini gembalakan Tuhan, biarlah apapun yang hamba-Mu gembalakan Tuhan dalam komunitas ini, Bapak menghasilkan komunitas yang menjadi terang Bapak bagi dunia ini Tuhan, menjadi saksi nyata Bapak dalam kehidupan setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapak penyertaan-Mu sempurna Bapak atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya guys. Oke, selanjutnya ada pengumuman untuk depannya? Oke, thank you buat Kak Marsha. Pengumuman sebentar teman-teman karena waktu juga udah mau 21.30. Pengumumannya di bulan Oktober ibadah kita kemungkinan masih online, belum ada wacana untuk onsite. Jadi kemungkinan kita